Dengar, Pak. Dengar, Pak. Saudara-saudara dengar suara saya? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Jelas ya? Dengar, Pak. Jelas, Pak. Baik. Saudara Komti, mana Komti? Saya, Pak. Oke, untuk HTN ini berapa orang yang terdaftar? Kalau untuk HTN, saya lihat kemarin ada 55 sampai 56 orang, Pak. Oke, Sekitar, Pak. baik. Si Mari sedang dibukakan di bagian akademik. Oke. Nanti dicek ya. Oke, Pak. Baik, yang belum aktif videonya silakan diaktifkan dulu. Halo. Salam. Ako membuka si Mari kayak karena lawas ke data pakai yang dikendaki passwordnya ngapa? Ada kalau bisi. Ayo kirim lah. Oke. Ayo, makasih. Ayo. Salam. Presensinya sudah disetting, Pak Adir, Pak. Sudah, ya. Oke, Pak. Baik. Silakan diisi presensinya ya, supaya dalam laporan di akademik nanti saudara terdaftar hadir. Oke, Pak. Baik, saudara-saudara sekalian, pagi ini kita kuliah perdana untuk hukum tata negara. Saya diminta untuk mengajar di kelas ini bersama Pak Ali Amrin. Hari ini kuliah perdana, jadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Baik, sebelum itu saya mau cek dulu, sebagian peserta atau mahasiswa yang mengikuti kuliah HTN pada kelas ini sudah pernah ketemu saya ya di semester pertama. Sudah, Pak. Ada yang belum pernah ketemu karena kelasnya lain? Belum, Pak. Ada yang belum ya? Ya, Pak. Oke. Nanti saudara Komti tolong untuk tiap kali kuliah pada hari Jumat, tolong diingatkan saya ya. Karena kadang-kadang lupa jam mengajarnya. Karena banyak sekali mata kuliah yang harus diisi, jadi kadang-kadang lupa aja, tolong diingatkan pagi-pagi supaya saya bisa mengatur jadwal. Oke, Pak. Untuk yang ini jam 8 kita ya, kalau yang satunya itu jam 7.10, kalau pagi banget tuh. Tapi nggak apa-apa lah, karena memang kondisinya kita seperti ini. Baik, saudara-saudara sekalian, ini angkatan 2021 ya? Oke, Pak. 2021. Yang jadi sudah pernah belajar PIH sama saya waktu itu ya. Di semester pertama saya mengajar pengantar ilmu hukum, beberapa kelas saya pernah masuk, yang kelas-kelas, tapi ada juga yang tidak sempat saya masuk. Jadi mungkin kalau di antara peserta ini ada yang mengambil PIH pada saat saya tidak pernah masuk, berarti hari ini pertemuan pertama dengan saya. Oke. Kondisi kita masih belum stabil karena masih ada kekhawatiran yang varian baru menyambung COVID-19, jadi kita terpaksa harus tetap hati-hati. Meskipun saya sebetulnya ingin kuliahnya offline supaya bisa lebih familiar, lebih bisa ketemu langsung, itu presentasi pemahaman mahasiswa memang lebih tinggi. Meskipun di tempat-tempat lain sebetulnya kuliah secara online ini sudah sangat biasa.
Tapi di tempat kita, di negara kita, kuliah online ini karena hanya kondisi-kondisi yang darurat seperti ini, baru kita menggunakan teknologi informasi. Barangkali di luar negeri, di kampus-kampus yang sudah biasa seperti ini, tidak ada perbedaan antara kuliah online ataupun kuliah secara offline, sama saja. Cuman di tempat kita, kalau sudah kuliahnya secara online, tingkat perhatian mahasiswa terhadap kuliah rendah. Jangankan online, di kelas saja saya pengalaman mengajar sekian puluh tahun, banyak melihat mahasiswa tidak terlalu semangat untuk mengikuti kuliah. Saya tidak ngerti kenapa kondisi seperti itu ada di tempat kita. Sementara di tempat lain, mereka sangat antusias, sangat semangat untuk menimba ilmu pengetahuan. Karena inilah saatnya saudara-saudara punya kesempatan belajar serius. Di tempat lain, kuliah itu hanya sekedar penjelasan langsung dari dosen, tapi penambahan pengetahuan itu ditambah dengan bacaan-bacaan sendiri secara otodidak, baik membaca buku fisiknya di perpustakaan maupun saudara-saudara bisa mengikuti di internet dengan berbagai macam informasi. Sekarang sangat mudah mendapatkan informasi yang saudara butuhkan. Tapi rupanya semakin mudah, semakin tidak ada tantangan, justru semakin melemah semangat kita. Zaman saya yang tidak punya akses seperti ini, justru mengejar bahan-bahan itu lebih semangat. Kalau ada bahan-bahan baru, cepat-cepat kami fotokopi. Kalau ada buku baru, cepat-cepat kami diskusikan, sehingga semangat untuk menambah pengetahuan memang relatif lebih tinggi. Sekarang dengan segala kemudahan, justru mahasiswa semakin lemah, lembek semangatnya. Ini memang harus dirubah, saudara-saudara, karena tantangan kita ke depan tidak terlalu ringan. Saudara berkompetisi dengan teman-teman lain di kampus lain yang jauh lebih maju, baik karena kondisi kampus mereka maupun karena iklim akademik di kampus itu memang berjalan baik. Di tempat kita barangkali saya sangat memahami kondisi iklim akademik kita masih belum terlalu baik, sehingga berimbas kepada mahasiswa. Tapi meskipun demikian, kita tetap harus memanfaatkan apa yang ada pada kita, menggunakan segala fasilitas yang tersedia secara optimal, sehingga saya harapkan nanti begitu saudara selesai kuliah, adalah oleh-oleh di kampus yang di kepala Anda ada pengetahuan-pengetahuan tentang ilmu hukum. Baik, kita bicara mengenai hukum tata negara. Ini mata kuliah dasar, karena seperti kita belajar waktu di PIH, ilmu hukum itu dalam perkembangannya kemudian bercabang-cabang. Pada awalnya kan ilmu hukum itu satu, tapi kemudian karena perkembangan masyarakat yang semakin kompleks, semakin beragam, lalu ada hubungan lintas negara yang semakin intens, semakin kuat, sehingga ilmu hukum itu berkembang. Lalu terjadilah kajian-kajian cabang-cabang ilmu hukum. Muncul hukum publik yang kita kenal waktu PIH, salah satunya adalah hukum pidana. Lalu kemudian ada hukum yang berbicara mengenai pemerintahan, kenegaraan, itu adalah hukum tata negara. Hubungan-hubungan pribadi, privat, itu masuk dalam cabang hukum perdata. Tapi kemudian 3 cabang ini berkembang lagi lebih jauh. Hukum tata negara pecah, ada hukum administrasi. Kemudian ada hukum kewarganegaraan, hukum ilmu negara. Lalu sekarang ini banyak lagi cabang-cabang ilmu hukum. Di tata negara saja itu cabangnya sangat banyak. Nanti saudara akan menemui ada hukum pemerintahan daerah, bicara mengenai otonomi. Ada hukum keuangan negara, keuangan daerah. Anda akan menemui pecahan-pecahan tata negara ke pemilu.
Pemilu juga pecah-pecah, ada pemilu nasional, pemilu lokal, pilkada segala macam. Ini banyak sekali pecahan-pecahannya. Nah, saudara-saudara, kita belajar induknya sekarang. Belajar induk hukum tata negara. Di mata kuliah lain, saudara akan mendapatkan juga pengetahuan induk tentang hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi nanti. Tapi pagi ini kita akan presentasi mengenai hukum tata negara ya. Sekali lagi saya ingatkan, yang bagi yang pernah ketemu saya barangkali sudah tahu, tapi yang belum ketemu saya ingin jelaskan bahwa dalam kuliah saya berharap Anda aktif mengikuti presentasi saya, tapi kemudian juga aktif bisa mempertanyakan hal-hal yang barangkali perlu penjelasan lebih jauh. Kita diskusi bersama. Sekali lagi saya ingin support Anda, ingin dukung Anda supaya jangan malu untuk menyampaikan pendapat, bertanya. Karena itulah bekal kita nanti untuk menjadi seorang sarjana hukum. Jadi tidak perlu takut, tidak perlu khawatir Anda bertanya atau mempertanyakan sesuatu yang tidak jelas dalam presentasi ini. Atau barangkali ada saudara melihat hal-hal yang berkaitan dengan hukum di luar, yang menurut Anda agak aneh-aneh, nanti silahkan ditanyakan. Untuk pengantar kuliah sebetulnya hanya merefresh atau menyegarkan kembali ingatan saudara ketika Anda belajar PPKN di SMA. PPKN ya namanya di SMA dulu ya. Masih PPKN ya? Ada perubahan namanya sekarang terakhir? PPKN itu singkatan apa? Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pak. Apa? Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Oke. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Sebagian kan disampaikan juga materi-materi tata negara. Saya ingin memulai bahwa pelajaran tata negara ini akan banyak bersinggungan dengan konstitusi. Konstitusi itu artinya sama dengan undang-undang dasar. Kalau kita menyebut konstitusi, itu diambil dari bahasa Inggris, constitution. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai undang-undang dasar. Karena diambil dari Belanda. Istilah Belanda. Nah, kalau saya menyampaikan istilah konstitusi, maka itu artinya kita bicara tentang undang-undang dasar kita, saudara-saudara, yang aslinya itu mulai berlaku sejak 18 Agustus 1945. Setelah dirancang oleh sebuah panitia disebut BPU PKI, singkatan dari Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPU PKI. Kemudian badan ini dilebur lalu terakhir menjadi PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tugas BPU PKI waktu itu merancang sebuah naskah undang-undang. Di situ bertemu para tokoh-tokoh bangsa kita yang luar biasa cerdasnya. Itu tokoh-tokoh kita itu luar biasa itu. Soekarno, Hatta, Ki Bagus Hadikusumo, Muhammad Yamin, Agus Salim, dan banyak sekali tokoh-tokoh kita yang
yang sampai sekarang kalau saudara baca buku-bukunya kita selalu mengenang mereka sebagai negarawan besar bangsa kita. Saya ingin memulai cerita sedikit supaya Anda tahu bahwa anggota-anggota BPOPK itu terdiri dari berbagai aliran. Ya tentu karena kita mayoritas Muslim, mayoritas juga anggotanya Muslim. Tapi di sana juga ada wakil Kristen, ada Amaramis. Dari berbagai wakil agama juga ada di sana. Dan saya ingin sampaikan kepada saudara-saudara, tokoh-tokoh bangsa kita ini toleransinya luar biasa. Jadi ketika mereka memperdebatkan naskah Undang-Undang Dasar, ketika mereka mendiskusikan, memperdebatkan naskah itu, mereka sangat terbuka sekali. Kalau saudara membaca buku, ada buku lama, itu warisan Muhammad Yamin, buku aslinya itu naskah persiapan Undang-Undang Dasar yang kemudian direvisi, diperbaiki, disempurnakan oleh Sekretariat Negara. Sesekali saudara baca itu, kan itu mengingatkan kita bagaimana perjuangan tokoh-tokoh pendiri bangsa ini. Yang saya ingin sampaikan kepada Anda, dan saya sangat menaruh respek yang luar biasa kepada para tokoh bangsa ini adalah di usia mereka yang muda-muda, yang di bawah 50, hanya beberapa orang yang di atas 50 tahun, ada yang 30-an, tapi referensi yang mereka baca, buku yang mereka baca itu sangat luar biasa. Banyak sekali. Bahasa Jerman, bahasa Inggris, bahasa Belanda itu mereka sudah menjadi bacaan sehari-hari. Sehingga ketika mereka berdiskusi, itu kelihatan banget kecerdasan tokoh-tokoh kita. Dan sekali lagi saya ingin sampaikan, mereka berdebat terbuka banget. Terbuka itu maksudnya, mereka beradu argumentasi dengan sangat ilmiah, bahkan dalam hal-hal yang sangat sensitif mengenai agama, mereka diskusi terbuka dengan suara-suara keras. Tapi yang sulit kita warisi adalah setelah mereka berdebat di dalam forum sidang, dalam forum rapat itu, ketika break, ketika jeda istirahat, mereka ketawa-ketawa di kopi, minum kopi bersama, tidak ada masalah sama sekali. Bahkan pulang ke rumah kadang-kadang ada yang boncengan, satu sepeda, pada di dalam mereka berdebat luar biasa. Ini satu warisan yang tidak kita warisi pribadi-pribadi tokoh bangsa kita itu. Persahabatan mereka luar biasa tanpa mempersoalkan aliran agama, etnis, segala macam. Mereka berbahagia sekali di luar, sangat bersahabat, tapi di dalam mereka berdiskusi keras, beradu argumentasi. Di luar mereka senyum-senyum, bersahabat banget. Ada yang sakit dikunjungi. Saya sengaja menyampaikan ini supaya Anda sadar bahwa kita punya warisan yang luar biasa dari para tokoh bangsa. Sayang warisan ini tidak diteruskan oleh generasi-generasi kita. Sekarang ini Anda lihat bagaimana orang-orang berdebat dengan marah-marah, nanti keluar sidang tidak berteguran. Ini gimana? Baru berdebat sedikit saja sudah marah-marah sampai keluarganya juga dimarahi. Wah, ini perilaku yang kurang etis. Kita boleh berbeda pendapat, boleh berbeda pandangan, bahkan perbedaan agama tidak boleh mengganggu kita. Persahabatan terus harus berjalan. Nah, itu intinya yang ingin saya sampaikan, bahwa tokoh-tokoh bangsa kita telah memberikan warisan yang sangat berharga, dan sayangnya kita tidak banyak mewarisi itu.
setelah naskah itu selesai, kemudian dibahas di Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, maka tanggal 18 Agustus, sehari setelah kemerdekaan, naskah yang tadinya dibahas oleh para tokoh bangsa, di sana pidato Soekarno, Hatta, Yamin, Profesor Sopomo, banyak tokoh-tokoh yang bicara, yang kemudian menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar. Saudara, kalau saudara membaca preambel, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan sesekali Anda baca, supaya Anda bisa merenungi hasil karya para tokoh bangsa kita. Itu pembukaan Undang-Undang Dasar kita itu luar biasa. Saya selalu mengagumi setiap kali baca. Coba saudara renungkan di pembukaan Undang-Undang Dasar itu. Tujuan bangsa kita itu didirikan. Satu katanya, melindungi segenap tumpah darah. Jadi ada semangat kita kalau nanti merdeka, kita harus melindungi tumpah darah kita ini dengan jiwa raga kita. Kemudian disambung dengan mencerdaskan kehidupan bangsa. Coba saudara renungi, bahasa yang digunakan adalah ingin mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi yang mau dicerdaskan itu kehidupan bangsa kita. Jadi jauh sebelum itu, para tokoh kita ingin mewariskan, ingin menitip pesan amanah kepada generasi berikutnya. Cerdaskan bangsa ini. Bangun sarana-sarana pendidikan yang baik. Beri mereka pendidikan yang bagus. Supaya anak bangsa ini menjadi cerdas. Bisa bersaing dengan bangsa lain. Dan tujuan mencerdaskan bangsa ini, saudara-saudara, sudah terbukti. Saudara baca atau yang barangkali belum pernah baca, saya ingin ceritakan sedikit. Presiden pertama kita, Soekarno, itu ketika bicara di Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa di PBB, bayangkan, seorang presiden Indonesia bicara di Forum Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa. Semua delegasi negara-negara yang hadir di forum PBB itu angkat topi semua dengan pidato Soekarno. Mereka respect banget. Dengan penuh semangat dan berapi-api Soekarno menyampaikan pidato di PBB. Sampai sekarang sejarah itu masih diingat oleh para kepala negara di luar negeri. Soekarno juga memberikan kuliah umum di Al-Azhar University. Ketika ditawarkan oleh rektor, Mr. Presiden, Anda mau bicara di forum mana? Karena ada 2 kelas. Asli Presiden, bahasa Indonesia, ada kelas dalam bahasa internasional. Kalau dalam kelas bahasa, maka pidatonya itu langsung direkam untuk kemudian dijadikan cetakan buku. Presiden gitu orang, dia menguasai berbagai bahasa. Dia langsung pilih, saya ingin di ruangan internasional. Dan ketika Soekarno menyampaikan pidato atau kuliah umum di Al-Azhar University, semua pengajar di sana mengagumi presiden kita. Ini luar biasa. Kita juga mengenal Habibie. Dia orang pertama Indonesia menjadi manajer sebuah perusahaan multinasional di Jerman. Yang anak buahnya semuanya orang Jerman. Tidak satupun. Ini bangsa kita yang menjadi presiden manajer sebuah perusahaan besar di Jerman. Dan sampai sekarang, Habibie diakui sebagai warga negara kehormatan di Jerman. Jadi kita punya tokoh-tokoh besar.
Nah, saya sengaja menceritakan ini supaya ada semangat kita lah menjadi pintar, menjadi cerdas. Saya selalu menyampaikan satu adagium ya, saudara-saudara, adagium. Sederhana adagiumnya, tapi barangkali bisa direnungkan secara baik-baik. Tanamkan cita-cita Anda tuh, jadilah Anda menjadi orang besar, orang sukses, orang terkenal. Secara positif, terkenal secara positif. Tapi, kalaupun cita-cita Anda itu belum sampai secara sempurna, setidak-tidaknya Anda mengenal orang besar. Anda mengenal orang-orang terkenal yang positif. Jadi kalaupun kita bukan menjadi orang besar, Anda tahu siapa orang-orang besar. Karena dari mereka akan kelihatan bagaimana biografi mereka. Saya punya buku banyak sekali biografi tokoh-tokoh dunia, mulai yang hebat-hebat sampai tokoh-tokoh penjahat. Saya punya buku referensi tentang biografi tokoh-tokoh itu. Kenapa saya baca tokoh-tokoh yang juga menjadi mafia, penjahat? Karena dalam biografi mereka juga akan kelihatan bagaimana alur sejarah hidup mereka yang menggembleng mereka menjadi seorang mafia. Oke. Nah, hasil karya besar mereka lahirlah Undang-Undang Dasar kita. Yang kita kenal dulu sebagai Undang-Undang Dasar tahun 1945. Undang-Undang Dasar 1945. Atau kita singkat Undang-Undang Dasar 45. Itu naskah aslinya. Yang kemudian di era reformasi, Undang-Undang Dasar ini dilakukan perubahan. Atau dalam bahasa lain amandemen. Maka sekarang kita memiliki naskah asli tetap ada, karena yang dirubah itu kita menggunakan model perubahan tidak dalam bentuk mengganti Undang-Undang Dasar. Nanti akan saudara ketahui ada model-model perubahan Undang-Undang Dasar. Ada yang merubah dengan cara menambah, mengurangi. Ada yang merubah dengan cara mengganti naskah Undang-Undang Dasar. Ada yang merubah, tidak diganti, tidak menambah, tidak mengurangi, tapi menambah pasal-pasal khusus. Tidak ada model-model lain. Nah, kita dalam era reformasi, Undang-Undang Dasar kita dirubah dengan cara menghilangkan beberapa pasal yang tidak relevan, yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan, kemudian menambah pasal-pasal, terutama tentang presiden. Kemudian yang paling penting adalah memasukkan daftar hak asasi manusia. Dulunya pasal 28 itu cuma 2 ayat, kemudian ditambah dengan daftar hak-hak asasi manusia yang dikutip dari Piagam PBB, DUHAM, Universal Declaration of Human Rights di pasal 28, jadi ada tambahan-tambahan. Termasuk juga perubahan mengenai presiden. Dulu presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Lalu kemudian di Undang-Undang Dasar Perubahan kita mengenal pemilihan presiden secara langsung. Kalau dulu dipilih oleh MPR, sekarang kita mengikuti Pilpres, pemilu presiden. Karena di Undang-Undang Dasar baru, presiden langsung dipilih oleh rakyat. Nah, tata negara akan berkaitan dengan belajar tentang Undang-Undang Dasar, belajar tentang lembaga-lembaga negara, dan belajar tentang bagaimana cara mengisi keanggotaan lembaga-lembaga negara itu, dan bagaimana hubungan lembaga negara dengan masyarakat, dengan rakyat. Itu inti dari hukum tata negara. Oke, saya ulang supaya Anda bisa menangkap. Ketika bicara Undang-Undang Dasar, bicara hukum tata negara, intinya itu adalah kita belajar tentang Undang-Undang Dasar,
kita belajar tentang lembaga-lembaga negara. Kita belajar mengenai bagaimana orang-orang yang akan duduk di lembaga negara itu dan bagaimana hubungan antar lembaga negara itu, baik antar lembaga negaranya maupun antara lembaga negara dengan rakyatnya. Itu intinya. Nah, karena itu kalau dalam kita nanti mengikuti perkuliahan hukum tata negara, kita di samping tadi saya sudah antarkan mengenai undang-undang dasar dan sekilas sejarahnya, nanti kita akan bicara mengenai lembaga-lembaga negara. Saya ingin tolong di antara yang hadir di Zoom ini, sebutkan Bang lembaga negara yang saudara tahu apa saja. Ayo. Saya, Pak. Ya, apa? Majelis Permusyawaratan Rakyat, Oke. Dewan Perwakilan Rakyat, Ya. Dewan Perwakilan Daerah, Ya. Mahkamah Agung, Oke. Mahkamah Konstitusi, Oke. Komisi Yudisial. Komisi Yudisial. Oke. Ada yang tertinggal? Masih ada yang ketinggalan? Ada, Pak. Apalagi? Presiden dan Wakil Presiden, Pak. Presiden dan Wakil Presiden. Oke. Masih ada yang bertambah yang ketinggalan lagi? Ada yang ingat? Satu lagi yang mungkin tidak terucapkan tadi apa? Komisi Nasional Hak Asasi Nasional. Baik, Badan Pemeriksa Keuangan. BPK. Oke ya. Negara itu ada MPR, ada Presiden dan Wakil Presiden, di sampingnya ada DPD, Dewan Perwakilan Daerah, ada Dewan Perwakilan Rakyat, kemudian ada Badan Pemeriksa Keuangan, lalu ada Mahkamah Agung, dan ada Mahkamah Konstitusi, terus ada Komisi Yudisial. Ada lagi komisi lain yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar, selain Komisi Yudisial apa? Undang-Undang Dasar menyebut komisi apa? Pemberantas korupsi. Apa? Komisi Pemberantas Korupsi. Oke, tapi yang disebut dalam Undang-Undang Dasar. Nanti KPK ada lembaga-lembaga komisi-komisi lain juga ada, tapi itu di luar Undang-Undang Dasar. Yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar, selain Komisi Yudisial, ada komisi apa lagi? Komisi Pemilihan Umum, Pak. Komisi Pemilihan Umum. Oke ya. Itu yang disebutkan resmi dalam Undang-Undang Dasar. Nanti ada lembaga-lembaga yang lain-lain yang tidak disebutkan dalam Undang-Undang Dasar. Tadi ada disebut dengan Komisi HAM, Komnas HAM, ada. Apalagi yang tidak disebut dalam Undang-Undang Dasar yang saudara tahu? Selain Komnas HAM? Ada yang ingat? Oke, kita rinci ya. Sekarang kita pretele. Ada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ada Presiden dan Wakil Presiden. Ada Dewan Perwakilan Rakyat. Ada Dewan Perwakilan Daerah. Kalau saya ingin mencoba mengingatkan Anda, barangkali ada yang bisa menjawab, apa bedanya antara Dewan Perwakilan Rakyat dengan Dewan Perwakilan Daerah, DPR dan DPD? Itu dua lembaga yang berbeda. Apa yang saudara tahu bedanya? Oke, ada yang tahu? Belum, Pak. Silakan. Kalau DPR itu Dewan Perwakilan Rakyat, sedangkan DPR itu Dewan Perwakilan Daerah. Ya, dari namanya juga berbeda, tapi yang saudara bisa jelaskan apa kira-kira yang membedakan dua lembaga itu? Ulun mau coba jawab, Pak. Ya,
Kalau DPR itu kekuasaannya ada di tingkat pusat, kalau DPD itu kekuasaannya di daerah-daerahnya, di bawah DPR. Oke. Ada lagi yang mau memberikan pendapat? Saya Pak. Ya, Kalau DPR membuat undang-undang Pak, kalau DPD itu sejenis membuat undang-undang daerah Pak. Menurut saya Pak. oke. Ada barangkali mau menambah? Baik, kita geser sedikit supaya sebelum nanti saya jelaskan. Anda sampaikan saja pendapat, salah tidak apa-apa, nanti kita akan jelaskan. Ada dua lembaga kekuasaan kehakiman yang kita sebut tadi. Ada Mahkamah Agung, ada Mahkamah Konstitusi. Ada yang tahu apa beda dua lembaga ini? Ada yang ingat pelajaran dulu? Oke, susah ya, memang agak berat itu. Jadi ada DPD, ada DPR ada DPD, kemudian Presiden, Wakil Presiden, lalu ada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, ada Badan Pemeriksa Keuangan yang kita singkat dengan BPK. Kalau BPK di kampung namanya Pemadam Kebakaran. Tapi kalau di konstitusi itu Badan Pemeriksa Keuangan. Ada yang tahu apa tugasnya? Kalau Anda mendengar namanya Badan Pemeriksa Keuangan, apa yang menjadi tugasnya? Memeriksa keuangan negara. Apa? Memeriksa pengelolaan keuangan negara. Oke. Memeriksa pengelolaan keuangan negara. Memeriksa pemasukan dan pengeluaran negara, Pak. Baik, oke. Ada yang menambah? Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Ya, tanggung jawaban betul. Apalagi? Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara dan peraturan ditetapkan. Oke. Baik, dari namanya kan kita sudah tahu kan Badan Pemeriksa Keuangan. Yang tadi tugasnya disebut oleh kawan-kawan memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Termasuk keuangan daerah. Kalau keuangan negara itu diatur di anggaran pendapatan dan belanja negara, disingkat APBN. Kalau di daerah, dimasukkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah, disingkat APBD. Nah, semua itu, baik keuangan negara maupun keuangan daerah, pengelolaannya, pertanggungjawabannya, pemakaiannya, itu diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, BPK. Oke. Nah, saya mencoba merinci. Kita mulai dengan seorang presiden dan wakil presiden. Sudah dengarkan saja presentasi saya tidak perlu mencatat, Anda itu ada di buku banyak kali bukunya. Jadi tidak perlu mencatat nanti ketinggalan. Kalau mau catat juga boleh, tapi baca bukunya banyak. Di Indonesia, karena negara kita ini berbentuk republik, maka pemimpin negaranya disebut presiden dan wakil presiden. Kalau bentuknya kerajaan, pemimpin negaranya disebut apa? Kalau kerajaan? Raja. Pak. Raja. Kalau perempuan? Ratu. Ratu. Oke. Saudara bisa menyebutkan contoh kerajaan di negara-negara dunia ini mana-mana saja?
Brunei Darussalam. Inggris, Inggris, lagi Malaysia, Malaysia tidak kerajaan. Thailand, Brunei Darussalam. Brunei, oke, hampir mirip tapi dia sebutin kesultanan. Vatikan. Vatikan agak beda lagi. Vatikan nanti kalau ada waktu nanti jelaskan mengenai Vatikan. Arab, Pak. Ada Thailand, Inggris, ada apa lagi? Thailand, Saudi, Pak. Arab Saudi, oke. Apa lagi? Oman. Kerajaan Oman. Thailand, Thailand, oke. Yang menjajah kita? Belanda, Belanda, oke. Itu kerajaan. Kalau kekaisaran, yang memimpin adalah kaisar. Contohnya mana? Kaisar Jepang, Jepang. Kesultanan tidak ada, contohnya di Brunei. Ada contoh lain kesultanan? Malaysia. Siapa? Malaysia, Pak. Malaysia itu negara federal. Tapi nanti Malaysia itu agak-agak unik. Nah, nanti kalau ada kesempatan saya jelaskan mengenai Malaysia, termasuk Vatikan. Itu menarik Vatikan. Tapi kalau ada waktu nanti saya akan jelaskan. Vatikan itu sebuah negara kecil, tapi itu disebut dengan negara teologi, negara teologi. Di dunia ini ada dua negara teologi yang bersifat teologi. Itu kalau Anda baca di ensiklopedia ketatanegaraan, ada dua negara yang disebut negara teologi. Satu Vatikan, satunya apa lagi? Anda pernah dengar? Belum pernah ya? Yaitu negara Iran. Iran itu negara teologi karena dia dipimpin oleh seorang Ayatullah, imam. Jadi di ensiklopedia itu disebutkan di dunia ini ada dua negara yang berbentuk teologi. Satu Vatikan yang mensimbolkan negara Katolik, Kristen Katolik. Iran itu simbol negara Islam. Yang dipimpin oleh seorang imam, Ayatullah Khomeini awalnya. Ini di beberapa kali ada pergantian. Oke. Nah, karena republik, kita mengenal presiden. Ada negara yang tidak punya wakil, tapi rata-rata presiden itu ada punya wakil. Tapi ada yang satu orang, ada yang beberapa orang. Indonesia, kita punya presiden dan juga punya wakil presiden satu orang. Amerika sama. Amerika, presiden dan wakil presiden. Siapa yang tahu nama presiden Amerika sekarang? Joe Biden, Pak. Ya? Joe Biden. Oke, Joe Biden. Terus yang sebelumnya siapa? Donald Trump, Donald Trump. Oke, Anda kenal lah ya. Sedikit-sedikit harus tahu lah apa perkembangan di dunia. Jadi sebelum Joe Biden itu ada Donald Trump yang dianggap agak kontroversial sebagai seorang presiden dari negara adidaya. The President of the United States, Donald Trump, yang dikalahkan oleh Joe Biden. Oke. Di awal kita sudah dijelaskan, dulunya presiden dan wakil presiden itu dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Tapi kemudian di era reformasi, presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. Yang sama dengan kita siapa? Yang sama-sama dipilih langsung oleh rakyat. Negara mana? Ada yang tahu? Yang pemilihannya lewat pemilu. Masa sudah lulus SMA kada tahu? Korea Selatan, Pak. Korsel ya? Oke. Ada lagi yang Anda tahu? Amerika, Amerika, oke.
Yang lain? Baiknya agak mirip kita dengan Amerika. Dipilih langsung oleh rakyat. Tapi agak berbeda cara memilih presiden di Amerika dengan cara memilih presiden di Indonesia, ya. Nanti kapan-kapan saudara baca referensi mengenai Amerika, karena meskipun dipilih secara langsung tapi agak beda. Dalam literatur disebutkan President and Vice President of the United States indirect elected by the people. Jadi Presiden dan Wakil Presiden Amerika itu tidak secara langsung dipilih oleh rakyat. Kalau di Indonesia, Presiden and Vice President of the Republic of Indonesia direct elected by the people. One man, one vote. Satu orang pemilih, satu suara. Oke, nanti kita akan tambahkan. Nah, presiden kita dipilih langsung oleh rakyat. Tapi sebelum dipilih langsung oleh rakyat, dia diusulkan. Pasangan calonnya itu diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Ya, bahasa Undang-Undang Dasar kita, pasangan presiden dan wakil presiden diajukan atau diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Kalau saudara membaca seperti itu, apa yang saudara pahami? Apa yang saudara pahami? Ada yang bisa menjelaskan apa yang saudara pahami? Artinya apa itu? Kalau kita membaca bahasa itu. Ada yang bisa menangkap? Hehe. Ayo belajar logika-logika yang dulu-dulu juga saya bimbing Anda waktu di PIH, belajar logika-logika membaca bahasa hukum. Oke, saya pandu. Artinya presiden kita itu, presiden dan wakil presiden kita itu diajukan oleh satu pilihan. Oleh siapa? Pilihan pertama oleh siapa? Diajukan oleh Partai politiknya. oleh partai politik. Terus pilihan kedua oleh Koalisi. apa? Kenapa? Gabungan partai politik, Pak. Gabungan partai politik. Apa maksudnya gabungan partai politik? Terdiri dari berbagai partai politik. Terdiri dari beberapa partai politik. Oke. Jadi cara mengajukan presiden itu boleh oleh satu partai saja, boleh juga beberapa partai bergabung mengajukan satu pasangan. Jadi Undang-Undang Dasar kita itu membuka peluang pasangan presiden itu diusulkan atau diajukan calonnya itu oleh partai politik atau gabungan partai politik. Artinya, presiden dan wakil presiden boleh diajukan oleh satu partai saja, boleh juga diajukan oleh gabungan beberapa partai dengan mengajukan pasangan presiden dan wakil presiden yang sama. Itu maksud bunyi Undang-Undang Dasar itu. Nah, kenapa maka Undang-Undang Dasar membuat aturan presiden dan wakil presiden itu diajukan oleh boleh satu partai atau boleh gabungan partai? Karena di lapangan bisa saja pasangan calon itu disenangi oleh beberapa partai, sehingga mereka boleh bergabung. Yang kedua, bisa terjadi nanti persyaratannya kurang untuk satu partai politik.
di Undang-Undang Pilpres disebutkan partai politik yang boleh mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden itu syaratnya adalah memiliki kursi 20% di DPR atas suara sah nasional 25%. Itu yang disebut dalam berbagai tulisan di media dengan presidential threshold. Ya. Jadi kalau saudara mendengar istilah presidential threshold, itu syarat untuk bisa mengajukan pasangan calon. Sehingga kalau partai politik itu tidak sampai 20% kursi, maka dia harus bergabung dengan partai lain. Tapi kalau dia memiliki kursi 20% atau lebih, atau suara sah 25%, maka dia boleh mengajukan sendirian. Ya, itu sebabnya Undang-Undang Dasar membuka peluang pengajuan itu bisa satu partai, bisa dua atau gabungan partai. Oke. Nah, dia dipilih dalam pemilihan umum, dipilih langsung oleh rakyat. Tadi saya uraikan one man, one vote. Satu suara, satu pemilih, satu suara. Ini luar biasa, saudara-saudara. Sudah bayangkan ini, karena saya pernah jadi komisioner, pernah menjadi anggota KPU. Jadi saya tahu persis bagaimana beratnya melaksanakan pemilihan umum. Anda bayangkan lebih dari 100 juta pemilih yang harus diatur, diorganisir. Jadi tidak gampang. Nah, dipilih langsung oleh rakyat, diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik, lalu kemudian kalau sudah terpilih, nanti presiden akan membentuk kabinet. Kabinet itu artinya adalah pembantu-pembantu presiden yang kita sebut dengan Dewan Menteri. Nanti ada istilah, ada sistem presidensial kabinet, ada sistem parlementer kabinet. Kalau sistem presidensial kabinet, maka yang memilih menteri-menteri itu adalah langsung presiden. Itu sebabnya dia disebut dengan presidensial kabinet, kabinet presidensial. Tapi kalau dalam sistem parlementer kabinet, yang memilih menteri-menteri itu adalah formatur. Formatur, oke. Mungkin sudah pernah dengar tapi tidak terlalu jelas, nanti kesempatan lain akan saya jelaskan apa beda presidensial kabinet dan parlementer kabinet. Meskipun di SMA barangkali sudah pernah dijelaskan oleh para guru BPKN. Baik, sampai di sini ada yang mau tanya, silakan. Barangkali ada hal-hal yang berkaitan dengan presentasi saya atau hal-hal yang di luar yang barangkali saudara ingin saya jelaskan. Saya, Pak. Silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ribi Safari. Saya ingin bertanya mengenai tentang bentuk negara yang ada yang kerajaan, kesultanan, dan dari pemimpin negaranya, atau terdapat perbedaan di sistem negaranya juga, Pak? Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Baik. Kalau melihat prakteknya, sultan, raja, kaisar itu sama. Tidak dilakukan pemilihan. Tapi dia berdasarkan keturunan. Jadi kalau kerajaan, maka begitu raja atau ratu meninggal, maka yang akan menggantikan adalah anak tertuanya. Kaisar, begitu meninggal sama, begitu meninggal seorang kaisar di Jepang, maka yang akan mengganti adalah anak tertuanya, atau yang disebut dengan pangeran. Pangeran anak tertua.
putra mahkota kata-kata dalam istilah lain. Kesultanan sama, kita mengenal ada sultan di Indonesia yang kita kenal dengan Sultan Jogja. Sultan juga kalau meninggal, Hamengkubuwono berapa digantikan oleh anaknya yang sekarang menjadi sultan di Jogja. Sama saja istilah sultan, kerajaan maupun kaisar. Dan karena peristilahan saja yang berbeda, maka dalam sistem ketatanegaranya mirip-mirip saja. Rata-rata sistem kerajaan maupun kaisar dan kesultanan itu menggunakan sistem parlementer. Jadi raja itu memimpin kepala negara, sementara yang memimpin pemerintahan disebut dengan perdana menteri. Di Arab Saudi agak beda. Arab Saudi itu murni kerajaan yang tidak ada perdana menterinya. Jadi langsung raja yang ngurus sama dengan Sultanan Brunei. Kalau Jepang yang mengurus pemerintahan sehari-hari adalah perdana menteri. Inggris sama. Ratu Inggris itu memimpin kerajaan Inggris, tapi yang melaksanakan pemerintahan adalah perdana menteri. Kalau istilah di kerajaan-kerajaan kita dulu, Anda pernah mendengar istilah kerajaan Majapahit? Itu rajanya adalah Hayam Wuruk, tapi perdana menterinya atau yang kita sebut dengan Patih Gajah Mada. Patih Gajah Mada itu yang melaksanakan tugas-tugas sehari-hari pemerintahan. Tapi rajanya di atas Patih Hayam Wuruk. Di Inggris juga yang melaksanakan tugas-tugas pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Tapi di Arab Saudi langsung rajanya. Di Sultan Brunei, Sultan Bolkiah itu langsung melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Oke, ada lagi yang mau tanya? Mengenai tata negara, ada yang baik yang saya sampaikan maupun yang belum saya sampaikan, boleh Anda tanya. Ada pertanyaan? Silakan, apa? Kan sistem pemerintahan itu ada presidensil sama parlementer. Kalau semi presidensil itu apa, Pak? Terus negara mana aja yang menerapkannya, Pak? Oke. Teori itu mengajarkan cuma dua. Jadi ada presidensial kabinet, ada parlementer kabinet. Tapi dalam praktek muncul semi presidensial. Semi presidensial itu negara kita tuh pernah melaksanakan semi presidensial. Tapi kemudian apa itu, kita tuh kan ada dulu tuh ada MPR yang memilih presiden. Lalu presiden memilih menteri-menteri. Kita pernah melaksanakan sistem presidensial gaya parlementer. Jadi sistem resminya presidensial, tapi dalam praktek kayak parlementer. Kenapa mati kayak parlementer? Karena menteri-menterinya itu bertanggung jawab kepada parlemen, kepada DPR. Itu disebut dengan semi presidensial. Oke, ini agak susah nanti, agak susah saya menjelaskan karena kalau saya menjelaskan ini saya harus menjelaskan apa yang disebut dengan parlemen. Mudah-mudahan nanti di kesempatan lain ketika kita bicara mengenai parlementer kabinet dan presidensial kabinet, lalu ada parlemen, mudah-mudahan nanti saya akan menjawab secara tidak langsung pertanyaan Anda. Kalau saya jelaskan agak rumit karena pengetahuan Anda tentang parlemen ini masih belum kuat. Jadi kalau perlu saya jelaskan nanti susah juga saudara menangkap. Oke, nanti akan saya mudah-mudahan sampai nanti ke sana. Baik, ada yang mau tanya lagi?
Kita sampai jam berapa, Ketua? Komti. Sampai jam 9.40, Pak. Jam saya 9.10, masih ada setengah jam nih. Tapi kalau setengah jam masih kalau lawas, udah mulai pusing-pusing juga ngajar Anda ini. Oke, ada yang mau tanya-tanya? Mengenai buku literatur, Pak. Apakah ada referensi, Pak? Saya tidak punya referensi khusus, tapi yang berkaitan dengan hukum tata negara baca saja. Dan salah satunya, kalau saudara mau memiliki buku, karena tata negara itu ada berkaitan dengan pemilihan umum, masuk kajian-kajian tata negara. Saya punya buku tentang pemilihan umum di Indonesia ini. Kalau saudara berminat, nanti boleh saudara membelinya lebih murah daripada di Gramedia. Kalau di Gramedia sekitar 70.000 lebih sedikit, saya menjual mahasiswa untuk ongkos cetak saja 60.000. Saudara nanti Komti boleh kalau ada kawan-kawan yang berminat membeli buku itu nanti di kantor saya di Pasca ya, di gedung Pasca. Pasca sarjana, Pak. Ya, itu ada staf saya yang menyiapkan buku-buku. Kalau nanti ada saudara-saudara mau memesan buku untuk tambahan pengetahuan tentang pemilu, dan itu akan kita sampaikan nanti pelajaran tentang pemilu. Silakan nanti pesan bukunya di staf saya di Pasca ya. Nanti lewat Komti saja. Atau boleh langsung juga boleh. Ya, silakan nanti mau beli buku saya untuk menambah wawasan tentang pemilu, karena ini penting bagi mahasiswa hukum. Saya selalu sedih kalau mahasiswa hukum tidak tahu tentang partai politik, tentang pemilu. Padahal di luar nanti orang-orang hukum itu selalu diminta pendapat tentang pemilu, tentang partai. Jadi kalau buta tentang itu menyupanakan juga bagi mahasiswa hukum. Jadi tolong belajar sendiri sebelum, belajar lebih dulu dari sebelum materi disampaikan. Sehingga penguasaan Anda tentang tata negara ini adalah basicnya. Dan tanpa ingin mempromosikan hukum tata negara, tapi saya ingin sampaikan kepada Anda, orang-orang tata negara itu selalu trendy, karena setiap hari Anda pasti baca berita-berita tentang ketatanegaraan. Berita-berita politik, berita tentang DPR, berita tentang macam-macam itu terkait dengan tata negara. Jadi orang tata negara itu keren karena sangat trendy setiap hari, setiap saat selalu berkaitan dengan berita-berita ketatanegaraan. Dan saya bangga memilih kajian tata negara, karena saya juga sering diminta oleh partai politik, oleh macam-macam untuk memberikan pencerahan tentang kondisi-kondisi bangsa kita. Itu orang tata negara yang lebih tahu. Jadi kalau ada yang berminat mempelajari kajian tata negara, silakan dipelajari mata kuliah yang terkait dengan tata negara. Keren Anda di masyarakat karena Anda bicara di depan partai, Anda bicara di depan DPR. Saya sering diundang oleh DPRD untuk konsultasi-konsultasi perda, konsultasi tugas-tugas Dewan DPRD. Ya sayangnya anggota DPRD kita kan ya kualitasnya tidak terlalu baik, sehingga susah mengemban tugas kita terima. Sehingga kalau nanti saudara berminat terjun ke bidang politik, ya harapan saya saudara lebih cerdas dari mereka lah, karena saudara sarjana hukum sudah akan dibutuhkan. Karena orang hukum itu sering sangat dibutuhkan di mana-mana. Nah, cuman sayangnya kalau kebetulan sarjana hukum tapi pengetahuannya sangat sedikit, ya ketika ditanya orang lalu pura-pura keluar lah, pura-pura berkamih lah, pura-pura macam-macam. Karena kada memahami pengetahuan, kada memiliki pengetahuan. Sehingga saya selalu mendorong mahasiswa saya supaya menjadi cerdas, smart di luar, gagah di luar. Karena itulah yang akan menjadi performance fakultas hukum kita. Kan keren kalau Anda bicara di depan orang lain sebagai sarjana hukum, menjelaskan
sesuatu hal yang saudara pahami? Oke. Masih ada yang mau tanya? Oke, tadi saya ada janji sedikit. Saya ingin menceritakan sedikit tambahan saja, tambahan wawasan ini tidak termasuk yang akan diujikan. Tentang Vatikan. Ada dua negara teologi, Vatikan dan Iran. Ya. Vatikan itu pemimpin umat Kristen Katolik, pemimpin tertinggi. Dia bertahta di Vatikan, sering juga disebut dengan tahta suci. Yang memilih pimpinan Vatikan yang kita sebut dengan Paus, itu adalah Dewan Kardinal. Dewan Kardinal. Para kardinal itu ada di beberapa negara. Tapi kalau Paus kebetulan wafat, meninggal dunia, maka Dewan Kardinal akan bersidang di Vatikan untuk memilih salah satu dari para kardinal itu untuk menggantikan posisi Paus. Dan kalau saudara pernah melihat, pernah ke Italia, sana ada di kota Roma itu ada satu lokasi yang disebut dengan negara Vatikan. Kecil. Karena di lokasi itu saja, negara Vatikan. Tapi dia menjadi satu negara, satu pemerintahan, karena itu ada duta-duta besar Vatikan di beberapa negara. Dan sampai sekarang, tradisi pemilihan Paus itu tidak berubah. Kalau Paus wafat, nanti Dewan Kardinal bersidang. Di menara Vatikan itu, sejak dulu, sekian ratus tahun yang lalu, itu selalu ada tanda. Kalau di cerobong asap menara itu keluar asap hitam, maka berarti para kardinal belum berhasil memilih Paus. Tapi kalau di cerobongnya itu keluar asap putih, maka berarti para Dewan Kardinal sudah berhasil memilih Paus baru. Silakan baca buku-buku tentang Vatikan, salah satunya ada buku novel dan Brown itu nulis novel yang bagus sekali, novel tapi novel sejarah, dan dia menceritakan bagaimana negara Vatikan, termasuk liku-liku di dalam, termasuk bagaimana perpustakaan Vatikan. Kalau saudara pernah ke sana, saudara akan melihat bagaimana lapangan luas di depan Vatikan, di depan kantor Vatikan, dan sesekali kan Paus muncul di depan publik menyampaikan misa umum. Kalau di Iran itu Ayatullah itu hampir mirip dengan Vatikan. Itu ada dewan ulama. Jadi menarik juga sistem Iran, mirip-mirip dengan Vatikan. Karena itu saya sebut di ensiklopedia itu disebut dua negara ini mewakili simbol. Kalau Vatikan mewakili simbol Kristen Katolik, kalau Iran itu mewakili simbol negara Islam. Kapan-kapan Anda baca referensi itu menarik. Jadi semakin Anda banyak membaca buku, semakin banyak hal-hal baru yang saudara temui. Dan saya selalu mendorong Anda untuk banyak baca buku, karena itu akan menambah wawasan Anda, dan kita tahu buku jendela dunia. Artinya begitu membaca buku, dunia itu akan terbuka. Di internet juga bisa. Oke, sekira demikian dulu ya kuliah perdana kita. Nanti tolong ya Komti minggu depan kalau tolong ingatkan saya juga Pak Ali dikontak, nanti saya koordinasi dengan Pak Ali, bisa saya masuk, bisa Pak Ali yang masuk. Demikian dulu saudara-saudara kuliah kita pagi hari ini, dan silakan saudara mengisi presensi kehadiran di Simari. Tadi saya tidak sempat buka karena ada sedikit problem IT. Demikian, terima kasih atas perhatian saudara-saudara, sampai ketemu pada kuliah yang akan datang.